Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih panjangkan umur kita, masih beri kesempatan kepada kita untuk hidup pada hari ini, pada minggu ini, pada Jumat hari ini. Dan kita belum tahu bagaimana keadaan kita besok, minggu depan, bulan depan ataupun tahun depan. Semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting marilah kita bersyukur karena Allah masih memberi kesempatan kita untuk menambah bekal kita pada hari ini. Oleh karena itu marilah kita senantiasa terus menerus dalam zikrullah, ingat kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai ulul albab, wahai orang-orang yang punya akal, wahai orang-orang yang punya pikiran cerdas. Selanjutnya selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi telah banyak berkorban untuk menegakkan ad-dinul Islam, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita fahami, Allah berkata dalam Al-Qur'an, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Maka Nabi SAW memperjuangkan itu siang dan malam dengan tujuan agar semua manusia, baik yang ada di zaman beliau sampai zaman sekarang, sampai dengan akhir zaman nanti, semuanya terselamatkan, semuanya selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka, semuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maunya baginda Nabi. Betapa sayangnya beliau kepada kita umat manusia ini, sehingga beliau telah korban banyak waktu, hartanya, bahkan jiwanya pun kadang-kadang terancam demi untuk menyelamatkan umat manusia ini dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala manusia ini salah memilih jalan kehidupan, manakala salah memilih agama. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Berarti bahwa Nabi Muhammad itu melanjutkan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, karena nabi-nabi sebelumnya juga Islam. Huwa sammakumul muslimuna huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Pada akhir surat Al-Ahzab tadi seperti khatib bacakan bahwa Allah telah menamakan kalian atau dirimu ini adalah orang-orang muslim. Kita ini sudah diberi nama oleh Allah orang muslim min qablu, sejak dulu. Berarti Nabi Adam itu seorang muslim, Nabi Ibrahim seorang muslim, Nabi Musa, Nabi Yahya, Isa, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW adalah seorang muslim. Mereka bukan non muslim, mereka adalah orang-orang yang tunduk patuh, karena muslim atau Islam artinya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang itu nabi-nabi terdahulu semuanya mengajarkan yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang kalau kita terjemahkan bisa bermakna la ma'buda illallah, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah, la mahbuba illallah, tidak ada yang boleh dicintai selain Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selaku khatib pada hari ini, saya ingin mengajak kita bersama
Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dalam pengertian yang benar, dan janganlah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dunia yang singkat ini, umur umat Nabi Muhammad itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Itu dalam keadaan normal, tetapi dalam keadaan semacam ini bisa saja lebih cepat lagi karena situasi wabah penyakit itu di mana-mana. Maka kalau Allah menghendaki satu wilayah terkena wabah, maka di negeri itu akan banyak musibahnya. Tapi kalau Allah menghendaki Allah mencabut musibah itu atau wabah itu, pindahkan ke tempat lain, maka itu juga mudah bagi Allah. Hari jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahwa dalam surat Al-Ahzab ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk berjuang. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan hendaklah kamu berjihad di jalan Allah dengan jihad yang benar. Berjuang atau bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan jihad yang benar, dengan cara yang benar. Huwa jatabakum, dia telah memilih kamu. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan kesusahan bagi kamu dalam mengamalkan agama ini. Hari jamaah salat Jumat dimuliakan Allah SWT, mana bukti Allah tidak ingin menyusahkan kita? Misalnya ketika kita dalam perjalanan, maka itu ada rukhsah, ada keringanan bagi kita untuk melaksanakan sholat, karena sholat itu merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, itu harus kita laksanakan walaupun kita sedang dalam perjalanan. Tetapi Allah kasih keringanan, yaitu adanya rukhsah, boleh kita menjamak dua sholat, misalnya zuhur dan asar. Jamak takdim kita bawa asar kepada zuhur, atau jamak takhir kita tolak sholat zuhur kepada asar, tapi kita niat karena mungkin kita dalam perjalanan, nanti saya sholat asar, nanti saya sholat zuhur di waktu asar. Nah, kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan maghrib dan isya, bisa kita jamak. Maghrib kita bawa sholat isya ke maghrib, namanya jamak takdim. Kita tolak sholat maghrib kepada isya, menjadi jamak takhir. Bahkan lebih daripada itu, boleh juga kita mengqashar sholat. Zuhur seharusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi kita sholat zuhur 2 rakaat, kemudian tambah asar 2 rakaat, sudah selesai sholat zuhur dan asar kita. Kemudian nanti ketemu lagi maghrib dan isya. Ketemu maghrib, kita sholat maghrib lagi 3 rakaat karena nggak bisa disingkat. Kemudian isyanya kita tarik ke maghrib, namanya jamak takdim, maka boleh disingkat dengan qashar, yaitu 2 rakaat. Itu artinya Allah beri kemudahan. Tetapi untuk subuh memang dia tidak bisa dijamak pada sholat-sholat yang lain. Dia berdiri sendiri dan hanya 2 rakaat, tidak boleh disingkat jadi 1 pula. Dan inilah kemudahan-kemudahan yang Allah telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan, dan jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat, apalagi dengan sengaja. Kenapa? Karena hukumannya terlalu berat. Kita nggak akan sanggup menahan siksa api neraka selama 1 wukuf lamanya. 1 wukuf ini gara-gara meninggalkan 1 sholat dengan sengaja, bukan karena tertidur, bukan karena lupa, memang sengaja. Udah tahu dia udah masuk waktu, tetapi dia menyengaja untuk tidak sholat, bukan terus pergi untuk sholat, sehingga masuk waktu berikutnya. Tetapi bukan dia dalam keadaan sakit, bukan dalam perjalanan, kecuali kalau dia dalam perjalanan itu tadi masuk rukhsah tadi. Kalau dia sakit pun masih ada rukhsahnya. Kalau nggak sanggup sambil berdiri, boleh sambil duduk. Nggak sanggup sambil duduk, boleh sambil berbaring. Berbaring menghadap kiblat. Oh, nggak sanggup juga, boleh berbaring menghadap kemana saja, isyarat saja. Yang penting ada tayamumnya sebagai pengganti wudhu, kemudian sholat menurut waktunya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, dan isya 4, seperti biasa kita laksanakan.
Yang penting jangan gara-gara sakit, gara-gara dirawat di rumah sakit lalu kita pun meninggalkan sholat. Ini jangan. Selama kita masih sadar, tetap kita laksanakan. Kita minta bantuan kepada saudara kita yang menjaga kita ataupun kepada perawat-perawat yang ada di rumah sakit. Maka sekarang ini ada istilah isoman, isolasi mandiri, biasanya dijaga oleh keluarga kita. Kalau memang parah sekali, ya kita terpaksa sholat begitu. Tapi kalau tidak parah, nah kita bisalah ambil wudhu, kemudian sholat seperti biasa. Tapi kalau nggak sanggup ke masjid bagi orang sakit, maka itu pun tidak mengapa. Tapi bagi orang-orang yang sehat, memang sangat-sangat dianjurkan sholat di masjid, apalagi laki-laki. Laki-laki itu sholatnya di masjid. Kalau perempuan lebih diutamakan sholat di rumah. Boleh nggak perempuan sholat ke masjid? Boleh, boleh saja. Suami pun tidak berhak melarang istrinya kalau mau ke masjid. Mungkin di masjid ada pengajian, ada tausiah, ada pelajaran yang mungkin tidak didapatkan dari suaminya. Maka dia dengarkan pelajaran dari ustadz-ustadz yang diundang oleh pengurus masjid, tambah ilmunya. Nah, ini penting. Jadi hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah SWT, tadi kalau orang sengaja meninggalkan sholat, hukumannya adalah satu hukum dalam neraka. Berapa lama satu hukum itu? 80 tahun akhirat. Berapa lama 80 tahun akhirat itu? Satu hari di akhirat itu 1000 tahun ukuran kita di dunia. Itu masalahnya. Satu hari di akhirat 1000 tahun ukuran kita di dunia. Bukan satu hari di akhirat, satu hari di dunia sama, tidak. Beda. Jadi begitulah. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita berniat untuk meninggalkan sholat, atau jangan sekali-sekali kita sampai lupa meninggalkan melaksanakan sholat. Tetapi tadi orang yang lupa dan tertidur itu dicabut penanya. Allah, malaikat tidak mencatat. Mungkin ini ada kelebihan buat orang-orang yang lupa ataupun tertidur. Tetapi begitu bangun tidur, begitu kita teringat, langsung kita laksanakan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah SWT, barangkali mungkin untuk mengingat saja bahwa marilah kita memperbaiki akidah kita, iman kita, bahwa agama kita ini adalah agama yang benar, tidak boleh ada yang ragu-ragu. Ya, agama-agama yang ada di muka bumi ini memang banyak. Ada agama sam'iyat, agama katanya agama langit itu, agama Yahudi dan agama Nasrani itu mereka mengaku agama langit. Sesungguhnya mereka, agama yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah Islam, ad-dinul Islam, dan Nabi Musa selalu mengajarkan tentang konsep tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Tetapi kemudian kenapa bisa lahir agama yang berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa? Itu urusan murid-muridnya kemudian, atau urusan umatnya kemudian, yang menganggap bahwa Uzair itu anak Tuhan, padahal Nabi Musa tidak pernah mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Demikian juga agama yang dibawa oleh Nabi Isa, agama Islam juga, yang disebut dengan sekarang ini mungkin Nasrani atau Kristen. Awalnya mereka adalah seorang Muslim, tetapi beberapa ratus tahun kemudian berkembang oleh murid-muridnya itu menjadi agama Nasrani ataupun agama Kristen, yang menganggap bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Maka dikoreksi oleh Al-Quran bahwa Isa itu bukan anak Tuhan, tapi Isa itu adalah manusia biasa. Dia adalah anak Siti Maryam, dia adalah seorang rasul, bukan anak Tuhan ataupun apalagi anak mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Sampai-sampai Allah berkata kepada Isa, wahai Isa, benarkah kamu pernah mengatakan bahwa kamu itu anak Tuhan, atau kamu itu salah satu dari 3 Tuhan? Maka Isa mengatakan, saya tidak pernah mengatakan yang demikian itu. Kamu tahu apa yang ada pada diriku, tetapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Nah, ini bahwa agama sesungguhnya itu hanyalah Islam yang ada urutannya dari sejak Nabi Adam sampai sekarang. Maka kita sudah berada di agama yang benar. Oleh karena itu jangan lagi sampai kita tergoda, apalagi menjadi murtadin, orang-orang yang keluar dari Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu. Barang siapa yang mencari-cari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima pengabdiannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti dia di akhirat kelak akan termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena tidak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Demikian saja mungkin nasihat kita pada Jumat kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama.